Pernah kepikiran nggak sih, apa ada semacam formula rahasia di balik peradaban-peradaban terbesar dalam sejarah? Mulai dari lembah sungai yang subur sampai ke puncak-puncak gunung, banyak kekaisaran bangkit membangun hal-hal yang luar biasa dan kemudian, entah gimana, mereka hilang begitu saja. Apa mungkin ada satu cetak biru yang sama di balik kebangkitan dan keruntuhan mereka semua? Oke, mari kita bedah sama-sama. Pertanyaan besarnya, apa sih resep rahasia sebuah kekaisaran? Emangnya ada ya bahan-bahan fundamental yang harus dimiliki setiap peradaban besar supaya bisa bertahan dan berkembang? Yuk kita coba cari tahu apa saja bahan-bahan rahasianya. Coba bayangin ini, Machu Picchu. Sebuah kota yang dibangun di atas awan. Ini tuh bukti nyata kalau setiap peradaban besar, dimanapun lokasinya, selalu dimulai dari satu hal. Kemampuan buat menaklukkan tantangan alam yang paling ekstrem sekalipun. Mereka semua ketemu masalah, dan mereka semua nemuin solusi yang jenius. Nah, dari sinilah perjalanan kita dimulai. Kita mulai dari elemen yang pertama dan paling dasar, hubungan antara sebuah peradaban dengan tanah tempat mereka tinggal. Karena ya, sebelum ada raja atau dewa, yang ada itu alam. Dan pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah yang paling fundamental. Gimana caranya ngasih makan jutaan orang? Pertanyaan itu bukan cuma soal kerjaan loh. Itu fondasi dari segalanya. Tanpa makanan yang cukup, ya nggak bakal ada kota, nggak ada tentara, dan sudah pasti nggak ada yang namanya kekaisaran. Coba lihat ini, di satu sisi kita punya lembah sungai Indus yang datar dan subur, kayak hadiah dari alam gitu. Nah, di sisi lain ada pegunungan Andes yang kering dan curam, tempat kekaisaran Inca berdiri. Dua dunia yang beda banget, tapi dua-duanya bisa melahirkan peradaban raksasa. Kok bisa? Nah, ini kuncinya. Peradaban lembah Indus itu pintar. Mereka memanfaatkan banjir tahunan, sebuah solusi yang seolah-olah disodorin langsung sama alam. Sementara itu, bangsa Inca nggak punya kemewahan kayak gitu. Dengan hujan yang sedikit dan tanah yang miring, mereka nggak bisa cuma nunggu. Mereka harus menciptakan solusinya sendiri. Dan inilah rekayasa jenius mereka. Mereka memahat gunung, menciptakan teras-teras pertanian yang disebut andenes. Ini bukan cuma numpuk tanah ya, ini adalah sistem yang super canggih buat ngelola air dan mencegah erosi. Jadi, cetak biru pertama kita jelas, lingkungan ngasih tantangan, tapi kecerdasan manusialah yang menulis solusinya. Oke, urusan perut sudah beres. Tantangan berikutnya muncul, gimana caranya mengatur jutaan orang biar nggak jadi chaos. Nah, ini membawa kita ke elemen kedua dari cetak biru kita, struktur kekuasaan dan tatanan sosial. Coba kita ambil contoh Roma. Mereka tuh nggak kaku dengan satu sistem, mereka terus berevolusi. Dimulai dari monarki, terus ganti ke republik, sebuah eksperimen yang radikal banget waktu itu di mana kekuasaan dibagi-bagi, dan akhirnya pas republik mulai kacau, mereka beralih ke kekaisaran. Setiap perubahan ini adalah usaha mereka untuk menjawab pertanyaan yang sama, gimana cara terbaik buat ngendaliin kekaisaran yang makin besar tanpa hancur dari dalam. Tapi, hukum dan politik itu kan ibarat hardware-nya aja buat menciptakan keteraturan. Ada software lain yang jauh lebih meresap, yang tertanam di dalam masyarakat itu sendiri. Buat ngelihatnya, kita harus pindah ke belahan dunia lain. Di peradaban Sungai Gangga, setelah kedatangan bangsa Arya, muncul sebuah cetak biru sosial yang radikal banget. Sistem kasta. Masyarakat dibagi jadi 4 kelompok utama, dari Brahmana si pemikir sampai Sudra si pekerja. Ini adalah sistem keteraturan total, di mana takdir seseorang udah ditentukan dari lahir. Jauh lebih kaku daripada hukum Romawi, tapi bisa dibilang sama efektifnya dalam menjaga stabilitas. Oke, kita udah punya makanan dan keteraturan. Tapi apa sih yang nyatuin sebuah peradaban? Apa yang ngasih mereka sebuah identitas? Nah, ini adalah elemen ketiga, software peradaban. Keyakinan, nilai-nilai, dan budayanya. Contoh paling pas buat ini, ya Yunani kuno. Di sini kita nemuin dua raksasa dengan jiwa yang berbeda, Athena dan Sparta. Mereka menyembah dewa yang sama, ngomong bahasa yang sama, tapi mereka itu dunia yang berbeda. Bedanya tuh jauh banget. Athena itu soal kebebasan, seni, dan pemikiran rasional. Mereka yang ngasih kita demokrasi dan filsafat. Sparta, beda cerita. Mereka adalah mesin militer yang dibangun di atas disiplin, kekuatan, dan keteraturan. Mereka ngasih kita prajurit paling tangguh di dunia kuno. Nilai-nilai inti inilah yang ngebentuk jiwa dari masing-masing kota. Keyakinan juga bisa jadi alat kekuasaan yang super kuat loh. Kita balik ke Inca.
Mereka menyembah Inti, dewa matahari, sebagai dewa resmi negara. Ini lebih dari sekedar spiritualitas. Ini adalah strategi politik. Dengan menyatukan semua orang di bawah satu dewa, kaisar bisa memperkuat kendalinya dan menciptakan identitas bersama di seluruh kekaisarannya yang luas. Nah, kita udah lihat gimana kekaisaran dibangun lewat adaptasi, struktur, dan budaya. Tapi seperti cerita bagus lainnya, pasti ada akhirnya. Ini membawa kita ke bagian terakhir dari cetak biru kita, keruntuhan. Pertanyaannya jadi gini, kalau peradaban-peradaban ini begitu kuat, begitu jenius, dan begitu maju, kenapa mereka semua tanpa terkecuali pada akhirnya runtuh? Apa ada pola yang sama dalam kehancuran mereka? Petunjuk pertama kita datang dari peradaban Lembah Indus, salah satu yang tertua dan paling maju, tapi hilang sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Penyebabnya, tekanan dari luar, kedatangan bangsa Indo-Arya. Intinya, mereka hancur karena ada kekuatan dari luar yang nggak bisa mereka tahan. Nah, ini dia pola keruntuhan yang pertama, dan yang paling gampang dilihat, invasi eksternal. Tembok yang paling kokoh pun bisa hancur kalau diserang dari luar. Sebuah akhir yang simple, brutal, dan sering banget terjadi dalam sejarah. Tapi ancaman itu nggak selamanya datang dari luar tembok loh. Kita balik lagi ke Roma, yang nunjukin kalau retaknya itu bisa dimulai dari dalam. Setelah Kaisar Theodosius I wafat, kekaisaran yang super besar itu pecah jadi dua, selamanya. Pembagian ini kayak retakan besar di fondasi mereka. Dan inilah pola kedua, yang seringkali jauh lebih mematikan. Perpecahan internal. Jauh sebelum musuh dari luar datang, sebuah kekaisaran seringkali udah ngerusak dirinya sendiri. Entah itu karena pertikaian politik, perang saudara, atau pembagian wilayah. Ini kayak penyakit yang ngegrogoti kekuatan dari dalam, bikin keruntuhan jadi nggak terhindarkan. Dan puncaknya, di tahun 476 Masehi, Romawi Barat yang udah terpecah dan lemah itu akhirnya nggak bisa bertahan lagi. Pemimpin Jermanik Odoaker menggulingkan kaisar terakhirnya. Ini adalah momen di mana perpecahan internal ketemu sama invasi eksternal, sebuah kombinasi yang mematikan. Jadi kita udah lihat cetak birunya, beradaptasi dengan lingkungan, membangun struktur biar teratur, menciptakan budaya yang bisa menyatukan, dan akhirnya menghadapi ancaman dari luar dan dari dalam. Ini kan bikin kita mikir ya, kalau pola-pola ini terus berulang sepanjang sejarah, pelajaran apa yang bisa kita ambil buat peradaban kita saat ini? Nah, pertanyaan itu saya tinggalkan buat kalian renungkan.